Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini, NPM A1018028. Dosen pembimbing mata kuliah, Bapak Wisman MPD. Judul materi penyampaian saya kali ini tentang pengembangan tokoh cerita. Selamat menyaksikan. Fiksi merupakan salah satu dari bentuk hasil karya kreatif yang diciptakan oleh seorang penulis atau pengarang untuk mewujudkan dan mengembangkan tokoh-tokoh di dalam cerita imajinasi. Fiksi juga mengandung dan menawarkan model dalam kehidupan di dunia ini sebagai bentuk gambaran model kehidupan yang dialami atau sesuai dengan pandangan pengarang. Karena itu, pengarang menciptakan dunia dalam fiksi agar dapat mempunyai kebebasan penuh dalam menampilkan tokoh-tokoh cerita sesuai selera. Tokoh dalam cerita mempunyai tempat sebagai pembawa dalam penyampaian pesan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan pembacanya itu sendiri. Oleh karenanya, pengarang sengaja menciptakan dunia dalam fiksi. Ia mempunyai kebebasan penuh untuk menampilkan tokoh-tokoh cerita sesuai dengan seleranya. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita yang mengacu pada orangnya atau pelaku cerita. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi dapat juga berwujud binatang atau benda yang didesainkan. Berikut beberapa penjelasan mengenai jenis-jenis tokoh cerita. 1. Jenis-jenis tokoh cerita. Berdasarkan perannya terhadap jalan cerita, ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki arti sebagai tokoh utama di dalam suatu cerita, film, teater, drama, dan sebagainya. Tokoh antagonis adalah tokoh penentang yang digambarkan dalam suatu cerita sebagai tokoh yang jahat, kejam, sadis, dan biasanya berlawanan dengan tokoh utama. Tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu atau penengah dalam mendukung jalannya cerita. Tokoh deuteragonis adalah tokoh yang berada di pihak protagonis. Tokoh raisonil adalah tokoh pengarang sebagai perwakilan dan pikiran pengarang itu secara langsung. Dan yang terakhir adalah tokoh foil yang artinya adalah tokoh yang berpihak pada tokoh antagonis. Berdasarkan perannya dalam lakon serta fungsinya, ada 1. Tokoh sentral. Tokoh-tokoh yang paling menentukan dalam menggerakkan lakon. Tokoh sentral meliputi tokoh protagonis dan antagonis. Yang kedua, ada tokoh utama, yaitu adalah tokoh pendukung yang diutamakan dalam cerita atau penentang tokoh sentral. Dan yang ketiga, ada tokoh pembantu atau tambahan, yaitu tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan. Tokoh pembantu ini perannya sedikit kemunculannya dan tidak memiliki peran penting dan strategis. Berdasarkan watak dalam cerita, ada 2. Yang pertama, tokoh sederhana, yaitu tokoh yang memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat tertentu saja. Sifat dan tingkah laku tokoh sederhana ini bersifat datar, monoton, hanya mencerminkan satu watak saja. Dan tokoh kompleks atau bulat, tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, baik itu sisi kepribadiannya dan jati dirinya. Dapat memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan. Namun, dapat pula menampilkan watak dan tingkah laku yang bermacam-macam. Selanjutnya, berdasarkan pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok manusia dari kehidupan nyata. 1. Tokoh tipikal. Tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan, lembaga, dan kebangsaannya atau sesuatu yang lain yang bersifat mewakili. Yang kedua, tokoh netral adalah tokoh yang sifat individunya ditunjukkan dalam dan mendukung jalannya cerita. Ia benar-benar tokoh imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi di dunia fiksi. Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya suatu tokoh. 1.
Tokoh statis atau tidak berkembang. Tokoh statis adalah tokoh cerita yang esensial, tidak mengalami perubahan, tetap atau tidak berkembang, dan perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua, tokoh berkembang. Tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan dan perubahan peristiwa dan plot yang dikisahkan atau cerita. Sikap-sikapnya berkembang dari awal, tengah, hingga akhir cerita atau kisah. Jadi, kriteria berkembangnya atau tidaknya suatu tokoh itu ada tokoh itu yang statis atau tidak mengalami perubahan dari awal cerita, tengah cerita, sampai akhir cerita, dan ada yang berkembang mengalami perubahan dari awal cerita, tengah, sampai akhir cerita. Selanjutnya, berdasarkan jenis penggambaran tokoh. Ada analitik. Analitik adalah karakter atau sifat tokoh dalam cerita yang diceritakan secara langsung oleh pengarang cerpen maupun novel atau karya lain. Yang kedua ada dramatik. Adalah teknik dramatik adalah karakter atau sifat tokoh yang dikemukakan lewat penggambaran tertentu seperti misalnya fisik dan perilaku tokoh, lingkungan tokoh, dialek bahasa, jalan pikiran, dan lewat gambaran tokoh lain. Yang kedua, cara menghidupkan tokoh cerita. Cara menghidupkan tokoh cerita yang pertama adalah mulai dengan berhayal atau membayangkan. Dengan membayangkan bagaimana apa yang dituliskan mengenai suatu cerita dan dapat menghidupkan tokoh dalam cerita yang dituliskan, sehingga pembaca itu merasa terbawa suasana dan pembaca merasa ingin tahu kelanjutannya. Itulah yang membuat pembaca seakan tertarik dan berminat untuk membaca cerita. Kenapa dengan mulai berhayal? Karena sesuatu yang imajinasi itu perlu yang namanya membayangkan sesuatu. Karena jika tidak dibayangkan, maka seorang penulis itu akan kesulitan untuk membayangkan bagaimana dia menghidupkan tokoh cerita itu. Selanjutnya yang kedua, bangun cara membuat tokoh sesuai dengan karakter Anda. Seorang penulis harus mampu membayangkan dan membuat bagaimana agar karakter yang dituliskannya itu sesuai dengan karakter yang ingin dituliskannya. Karena jika penulis tidak bisa membayangkan dan menulis tidak dengan kecocokannya, maka dia cukup sulit untuk menghidupkan karakter tokoh dalam cerita. Dengan kata lain, dia cukup sulit untuk menggambarkan bagaimana karakter tokoh cerita itu jika dia tidak tahu karakter seperti apa yang akan dia gambarkan. Oleh karena itu, lebih mempermudah jika menggunakan sesuai dengan karakter Anda. Yang ketiga, dengan membayangkan tokohnya orang yang Anda kenal, agar dapat mempermudah Anda dalam menuliskan cerita, sehingga dapat membuat pembaca merasa tokoh itu nyata dalam bayangannya dan terbawa pada suasana yang dituliskan oleh penulis. Yang ketiga, dengan menggambarkan detail suasana untuk dapat memperkuat tokoh. Dengan menggambarkan detail suasana ini akan menjadi salah satu alasan untuk dapat menghidupkan tokoh dari seorang penulis agar tokoh itu menjadi kuat. Dan dengan menggambarkan detail suasana ini, maka itu akan memperkuat tokoh untuk hidup dan dirasakan oleh pembaca itu sendiri. Yang kelima, gunakan gejala fisik yang dialami tokoh. Contohnya salah satunya adalah dengan emosi yang memacu pada reaksi fisik. Ini dapat membantu pembaca untuk melihat perasaan tokoh dengan contoh jantung berdebar-debar, jemari membeku dan mati rasa, dan telapak tangan berkeringat dan sebagainya kata yang lain. Kemudian gunakan pikiran atau dialog. Emosi juga mendapat salah satu pemacu mental ataupun verbal. Dan gunakan subteks sebagai untuk seringkali apa yang tidak diucapkan oleh karakter malah itu dapat memperlihatkan apa yang terjadi. Saat keadaan mendesak yang berkontradiksi dengan apa yang sedang dipikirkan itu dapat dirasakan dan bisa untuk memperlihatkan berlapis-lapis emosi. Selanjutnya, gunakan indera eksternal. Dengan emosi yang tinggi, itu juga dapat meningkatkan indera, jadi persepsi itu bisa menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir adalah menggunakan majas. Karena dalam sebuah penulisan, kurangnya kata gaya bahasa itu
akan membuat suasana cerita itu kurang lengkap. Jadi, dalam cerita itu perlu menghidupkan tokoh cerita dengan menggunakan majas untuk menunjukkan gaya bahasa yang digunakan dalam cerita itu. Selanjutnya yang ketiga adalah praktik menghidupkan tokoh. Praktik menghidupkan tokoh yang pertama, deskripsikan ciri-ciri fisiknya dengan detail. Jangan hanya menuliskan bahwa dia berambut pendek, berwarna coklat, atau dia memiliki mata berwarna biru, atau deskripsi lainnya yang tidak detail. Dan cobalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik tokohnya dengan spesifik, seperti model rambutnya seperti apa, bentuk wajahnya bagaimana, dan ciri khas fisik lainnya. Karena itu akan membantu seorang pembaca seperti hadir dalam suatu cerita itu. Jadi pembaca merasa bahwa tokoh itu seperti hidup. Dan yang kedua, buatlah daftar sifat dan sikap tokohmu. Dengan membuat daftar sifat dan sikap tokoh itu sebanyak-banyaknya, jadi dapat membantu untuk semakin menyelami tokoh itu sendiri. Sifat dan sikap itu bisa kamu temukan di dalam dunia nyata. Dan masa sekarang pun juga itu dipermudah. Dan jangan hanya membuat tokoh itu yang terkesan baik saja, tetapi bermacam-macam tokoh yang dituliskan. Karena jika hanya terkesan baik-baik saja, itu akan membuat pembaca merasa bosan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tambahkan kebiasaan unik tokohmu. Dengan ketika seseorang datang di kehidupan kita, orang itu akan membawa kebiasaan-kebiasaan yang ikut mempengaruhi kita. Sejatinya manusia adalah makhluk yang hidup, maka ia bergerak dan berpengaruh. Dan tulislah salah satu atau dua kebiasaan khas di dalam tokoh itu. Baik itu karakter dirimu sendiri atau orang yang pernah kamu kenali. Dan yang keempat, bisa juga kamu membuat gaya gambar visualnya. Nah, ini sangat berguna bagi seorang yang suka untuk melukis atau menggambar sesuatu. Jadi bagi kamu yang hobi untuk menggambar dan melukis, langkah ini sangat efektif dalam menuangkan bayangan tokohmu ke atas kertas. Sehingga seorang pembaca itu merasa bahwa ada gambar visual yang dibayangannya seperti itu. Kemudian, satu gambar mewakili 1000 kata. Dan kamu bisa membuat ilustrasi sederhana tokohmu agar kamu mengingatnya dengan jelas. Yang kelima, bayangkan kamu adalah dia. Berandai-andailah jika kamu membayangkan tokoh fiksi yang kamu tuliskan itu di dalam suatu cerita, anggap saja itu dia. Dia itu kamu. Jadi kamu bisa dapat mempraktikkan cara menghidupkan tokoh itu. Dan yang terakhir adalah gambarkan dalam sebuah dialog. Tips terakhir adalah langkah alternatif dalam menciptakan karakter tokohmu. Karakter seseorang yang dikenali dari berbagai tanggapan verbalnya, seperti bagaimana percakapan yang menggambarkan seperti apa tokohmu dalam sebuah dialog. Dan telah dapat dikatakan bisa dijiwai sepenuhnya dalam berkarakter cerita. Sekian video dari saya tentang pengembangan tokoh cerita. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan hubungi email di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.